pada beliau sudah mengabdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wal haq. Yudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk bersyukur dengan kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam ini masih memberikan kita curhat pada keluarga dengan sehat, Islam, kesempatan dari kami kesempatan untuk nanti berkatakan para dan para berdoa pada kita akan bisa selamat pada beliau, para sahabat dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah, setelah kemarin di materi umumnya saya sampaikan tentang Al-Quran, tentang thalabul ilmi dan hal-hal yang bisa menghapuskan akal kita. Kemudian setan yang akan meruntuhkan akidah dan akhlak kita ya. Pada malam ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana kita berlindung dari godaan setan. Tapi tidak ada Allah. Itu sudah banyak disampaikan oleh para ustaz bagaimana cara-cara kita berlindung dari godaan setan. Baik nanti setan yang tidak tampak ataupun yang tampak. Karena masih terdengar di sekitar kita itu ada berdiri macam atau berdiri gendruwo. Sampai saat ini biasanya belum. Jadi saya nggak tahu lupa sepotong seperti apa gendruwo itu apa. Nah, tapi juga nggak tahu. Mungkin kaget kalau tiba-tiba di depannya ada bocor yang di TV nanti saya kaget. Tapi insya Allah nggak takut. Bapak Ibu yang Allah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk terhindar dari godaan setan adalah kita senantiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Untuk sebelum melakukan sesuatu kita awali dengan baca basmalah. Bismillah, mau makan Bismillah, mau berangkat kerja Bismillah, mau Bismillah, masuk masjid Bismillah, atau kamar mandi Bismillah. Semua kita awal dengan Bismillah. Tetapi untuk hal-hal yang kriminal tidak berlaku dan jangan melakukan hal kriminal karena tidak akan berlaku sebenarnya. Yang kedua itu kita akhiri semuanya dengan kita syukuri dengan alhamdulillah. Setelah pekerjaan tersebut selesai, kita syukuri dengan alhamdulillah. Semua pekerjaan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, pekerjaan itu akan mendapatkan berkah dan bernilai ibadah jika kita menyiapkan dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Nah, saya bacakan sebuah hadis yang berbeda bahwa ulu akhir di balik la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa abad. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkah. Baca sebutan kita berkah. Maaf, orang lebih mudah dalam sholat itu setannya bisa ikut maaf, bisa ikut makan. Kita tidur tidak dimulai dengan Bismillah, tempat tidur tidak kita sebelum tidur dan tetap baik dengan baca Bismillah, setan akan tidur bersama kita. Bayangkan kita tidur bersama setan, ada subuh susah ada tempatnya. Apa yang dengan Allah? Maka
Lalu kita awali semua kegiatan dengan bismillah dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Yang kedua ada bacaan tertentu. Ketika kita tidur, itu disunahkan untuk berwudu. Setelah berwudu, maupun kalau sholat witir atau sholat setelah wudu dibagi. Kemudian tadi saya sampaikan awal, tempat tidur itu harus kita sebai dulu, kita terbeli dulu dengan kain atau dengan sapu kecil dan sebagainya. Dan setannya nanti nggak ikut tidur di sini. Lalu kita baca doa mau tidur dan ada ayat dan surat khusus. Yang pertama kita baca ayat kursi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hafal dan sering dibacakan oleh imam-imam di sini. Allahumma inna wa'alaikum payung dan sebagainya. Lalu dilanjut dengan 3 surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu nanti tidurnya itu disunahkan untuk membujur ke utara ya, dan menghadap kiblat, miring ke kanan. Ini posisi jatuhnya di atas. Dan setelah ini sebetulnya kalau kita wudhu, sebelum tidur kita wudhu, bersuci, baca ayat kursi, baca 3 surat Qul, maka kita akan dijaga oleh malaikat Bapak sekalian. Kita dijaga oleh tentara yang dengan senjata lengkap saja kita sudah merasa aman ya. Apalagi kalau itu kita dijaga oleh malaikat, itu lebih aman lagi. Dalam sebuah riwayat disampaikan dan akhirnya dari hadis Muttafaq alaih, artinya Nabi SAW apabila menghampiri tempat tidurnya, mau tidur gitu ya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, berdoa. Kemudian meniupnya dengan membacakan 3 surat Qul tadi. Setelah ditiupkan, kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan itu ke bagian tubuh yang mampu dijangkau, yaitu dari kepala, wajah, dan bagian tubuh yang bisa dijangkau. Mampu dipraktekkan dan harus kita yakini karena itu berasal dari Nabi dan itu tentu saja atas ilham, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pihak dari Allah. Lalu yang ketiga, ini mungkin juga sudah sering Bapak Ibu lakukan dan harus istiqomah juga, yaitu rumah-rumah kita itu dibacakan Al-Quran. Saya tahu baca Al-Qurannya hanya kalau pas di masjid dan harus di masjid-masjid taklim, tapi rumah-rumah kita senantiasa harus dibacakan Al-Quran. 4 jam 1 hari 1 juz, ya bisa 1 juz, dengan setengah juz dengan apa, baru-baru dengan apa. Yang penting tiap hari bacakan Al-Quran di dalam rumah kita. Saya tidak seperti kuburan. Orang itu juga diusahakan kita melakukan sholat-sholat sunnah itu di rumah Bapak Ibu sekalian. Karena afdalnya sholat sunnah itu di rumah. Dari sholat tahiyatul masjid dengan yang bisa di masjid. Misalnya sholat duha di rumah, sholat qobliyah subuh bisa dilakukan di rumah juga, sholat ba'diyah. Tapi kalau masih cakap ini aku lakukan segala rumah saling banget di masjid juga, tidak apa-apa. Tetapi diusahakan rumah kita tetap dijadikan tempat sholat, apalagi ibu dan kepada putri sholatnya diutamakan di rumah. Atau sholat tahajud Bapak Ibu sekalian, tidak perlu yang ke masjid, boleh juga, tetapi jadikanlah rumah kita itu dihiasi dengan sholat, maka nanti akan mendapat perlindungan dari syaitan. Bapak Ibu yang berfirman Allah, semoga sedikit yang saya sampaikan nanti bisa diamalkan dan menjadi pengingat untuk diri saya, dan semoga kita akan mendapatkan perlindungan dari syaitan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah memberikan kita perlindungan. Banyak orang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kasboni Putra yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat membawa manfaat di bagi kita semua serta menjadi amal dari yang berikut. Selanjutnya perkenalkan saya menyampaikan beberapa informasi tambahan untuk subuh esok hari dan untuk tarawih esok malam akan diisi oleh Bapak Prabowo. Mengisi buka puasa esok hari adalah Bapak Prabowo. Jadwal takjil buka puasa besok akan disiapkan oleh Bapak Musiman. Selain itu, total infak yang terkumpul hari ini sebesar Rp12.790.000. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,